Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kasih setia dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita, yang memungkinkan kita malam ini boleh dipertemukan lagi, dipersekutukan lagi di dalam syafaat malam ini. The Great Secret, rahasia besar. Demikian judul cerita yang mengawali refleksi kita malam hari ini. Ada seorang pria mendatangi guru bijak. Katanya, "Guru, saya sudah bosan hidup. Saya benar-benar jenuh. Rumah tangga saya berantakan, bisnis saya kacau. Sepertinya apapun yang saya lakukan selalu gagal. Saya ingin mati." Sang guru bijak tersenyum. "Oh, kamu sakit." "Tidak, guru, saya tidak sakit, saya sehat. Hanya saya sudah bosan hidup. Itu sebabnya saya ingin mati," ujar pria itu. Seakan tidak mendengar apa yang dikatakan orang itu, sang guru bijak melanjutkan, "Kamu sakit. Penyakitmu itu namanya alergi hidup. Penyakitmu bisa disembuhkan asal kamu benar-benar bertekad ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku." "Tidak, guru, tidak. Saya sudah betul-betul jenuh. Saya sudah capai hidup. Saya tidak ingin hidup lebih lama lagi." Pria itu menolak tawaran sang guru bijak. "Jadi kamu tidak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati?" tanya sang guru. "Ya, saya yakin itulah yang saya inginkan, mati," jawab pria itu. "Baiklah." Lalu sang guru beranjak masuk ke dalam kamarnya dan keluar menggenggam sebuah botol. "Bawalah botol racun ini. Nanti petang pukul 6 kamu minum separuh isi botol ini. Dan separuh sisanya kamu minum jam 6 petang hari berikutnya. Maka besok malam pukul 8 kamu pasti mati dengan tenang." "Tapi," lanjut sang guru bijak, "setelah kamu meminum setengah yang pertama, kamu harus berbuat baik kepada semua orang yang kamu temui. Kamu tidak boleh marah-marah, kamu harus ramah pada mereka. Kalau kamu gagal memenuhi syarat itu, maka racun tidak dapat bekerja dengan baik dan kamu tidak bisa mati dengan tenang." Kini giliran lelaki itu, pria itu kebingungan. Semua orang bijak lain yang ia datangi selalu berupaya untuk membangkitkan semangat hidupnya. Namun guru bijak yang satu ini aneh. Alih-alih memberikan semangat hidup, melarangnya bunuh diri, malah memberikan racun. Tapi karena ia sudah betul-betul bosan hidup, maka ia mengambil botol racun itu dan menyanggupi melakukan syarat yang diberikan. Hari sudah menjelang petang ketika ia tiba di rumah. Setelah mandi dan ganti pakaian, tak lama kemudian jam dinding berdentang, tanda waktu pukul 6 petang. Pria ini segera mengambil botol racun yang diberikan sang guru bijak dan meminum separuh isi botol itu. Lalu ia merasa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tinggal 1 malam dan 1 hari lagi ia akan mati. Berarti ia akan terbebas dari segala masalah. Pria ini ingat bahwa sudah lama sekali ia tidak mengajak istri dan kedua anak mereka makan malam bersama di restoran.
Ini adalah malam terakhir hidupnya. Ia ingin meninggalkan kenangan manis bagi keluarganya. Maka ia mengajak istri dan kedua anak mereka untuk pergi makan malam di sebuah restoran yang terkenal enak masakannya, Hause. Sepanjang malam, sepanjang jalan, sambil menyetir, ia sangat ramah terhadap istri dan anak-anak mereka. Ia mengajak ngobrol, menanyakan keadaan di rumah dan sekolah anak-anak itu. Bersendak gurau dengan mereka, sesuatu yang sudah lama sekali tidak terjadi. Di restoran, hal yang sama terulang. Bahkan pria ini sangat ramah kepada para pelayan dan memberikan tip yang besar ketika mereka meninggalkan restoran itu. Mereka pulang dengan gembira. Suasana yang sangat harmonis dan penuh kebahagiaan. Setelah di rumah, sebelum masuk kamar tidur masing-masing, pria ini memeluk dan mencium anak-anak mereka. Di tempat tidur, ia memeluk istrinya, mengecupnya dan berbisik, "Istriku sayang, aku mencintaimu." Sekali lagi, karena malam itu adalah malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Keesokan paginya, ia terbangun lebih dulu dari istrinya. Ia ke ruang tengah, membuka jendela. Ia merasakan tiupan angin pagi yang menyegarkan tubuhnya. Dan itu mendorongnya untuk melakukan jalan pagi berkeliling kompleks perumahan. Sekitar setengah jam kemudian, ia tiba kembali di rumah. Dan ternyata istrinya masih tidur. Ia ke dapur, membuat 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya dan satu untuk istrinya. Karena pagi itu adalah pagi terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sebelum berangkat ke kantor, ia memeluk dan mencium istrinya, kembali membisikkan, "Aku sayang kamu." Sang istri merasa aneh. Dalam kebingungan ia berkata, "Suamiku, apa yang telah terjadi? Selama ini mungkin aku salah. Maafkan aku, sayang." Di kantor, ia menyapa dan menyalami para karyawan dengan penuh keramahan. Karena hari itu adalah hari terakhir berkantor, ia ingin meninggalkan kenangan yang manis. Para karyawan bingung, tapi mereka pun merespons keramahan pria ini dengan keramahan mereka. Kalau biasanya untuk kesalahan sedikit saja si bos sudah marah-marah, maka hari itu tidak demikian. Bahkan si bos juga bisa menghargai pendapat yang berbeda dari stafnya. Suasana di kantor hari itu sungguh menyenangkan. Semua bekerja dengan semangat dan gembira. Sore hari ia pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 5 petang. Ia mendapati bahwa istrinya sudah menunggu di teras depan, menyambutnya dengan pelukan dan ciuman. Sang istri berkata, "Sayang, sekali lagi aku minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkanmu." Begitu masuk ke dalam rumah, kedua anak mereka memeluk sang ayah dan berkata, "Papa, maafkan kami. Selama ini Papa selalu tertekan karena perilaku kami." Oh, tiba-tiba arus kehidupan yang belakangan dirasakannya surut, bahkan mengering itu, sekarang kembali mengalir dengan deras, memenuhi sungai kehidupannya. Tiba-tiba, hidup yang belakangan dirasa membeku, membosankan itu, menjadi sangat indah.
ia memutuskan, membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Tapi bagaimana dengan setengah botol racun yang sudah diminumnya kemarin? Bergegaslah ia pergi menjumpai sang guru bijak sambil membawa botol racun itu. Melihat pria ini datang, sang guru bijak mengamati wajahnya, dan ia tahu apa yang sudah terjadi. Maka sang guru bijak langsung berkata, "Buang saja botol itu, isinya cuma air biasa. Kau sudah sembuh. Apabila engkau menjalani hidup dengan kesungguhan, menyadari bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, maka engkau akan menikmati setiap detik kehidupanmu dengan penuh syukur. Leburkanlah egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu. Jadilah lembut, selembut air, dan mengalirlah dalam sungai kehidupanmu. Kau tidak akan merasa bosan, kau akan merasa hidup. Itulah rahasia kehidupan, itulah kunci kebahagiaan." Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 14 dan ayat 17 dikatakan begini, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Selamat menggunakan waktu yang Tuhan beri untuk berbuat baik, agar aliran sungai kehidupanmu mengalir deras, memuliakan nama Tuhan." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, ketika kami memperhadapkan hidup yang adalah anugerah Tuhan pada kebenaran firman, seperti refleksi kami malam ini, maka kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kalau di sana sini kami suka sia-siakan waktu, tidak mengisinya dengan perbuatan baik, Tuhan, kasihanilah kami. Bapa, kami mohon hikmat, kami mohon kekuatan, agar kami mampu dan mau menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan, mengisinya dengan berbuat baik, bagi keluarga, bagi sesama, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami terus juga memohon agar Bapalah yang memampukan gereja, persekutuan orang percaya, untuk sungguh-sungguh mempraktikkan kebaikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami tetap berdoa bagi umat manusia di seluruh dunia, bagi bangsa dan negara kami, di dalam perjuangan mengatasi pandemi dengan segala dampaknya. Kami berdoa khususnya bagi mereka yang terpapar COVID, serta keluarga masing-masing, para tenaga kesehatan, dokter, perawat, para petugas di lapangan, dan keluarga mereka satu persatu. Ya Bapa, kami berdoa bagi kegiatan bulan keluarga, bagi proses pemilihan penatua yang sedang berlangsung, khususnya di GKI Gading Indah ini, agar semua boleh berjalan
seturut kehendak Tuhan saja. Sebentar kami akan beristirahat, ya Bapa. Maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memeliharakan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka, setiap kami, seisi keluarga kami masing-masing. Kami boleh bangun besok, menikmati dan menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan tekad mengisinya, melakukan perbuatan baik selagi Tuhan masih memberi waktu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.
Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, ketika kami memperhadapkan hidup yang adalah anugerah Tuhan pada kebenaran firman, seperti refleksi kami malam ini, maka kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kalau di sana sini kami suka sia-siakan waktu, tidak mengisinya dengan perbuatan baik, Tuhan, kasihanilah kami. Bapa, kami mohon hikmat, kami mohon kekuatan, agar kami mampu dan mau menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan, mengisinya dengan berbuat baik, bagi keluarga, bagi sesama, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami terus juga memohon agar Bapa lah yang memampukan gereja, persekutuan orang percaya, untuk sungguh-sungguh mempraktikkan kebaikan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami tetap berdoa bagi umat manusia di seluruh dunia, bagi bangsa dan negara kami, di dalam perjuangan mengatasi pandemi dengan segala dampaknya. Kami berdoa khususnya bagi mereka yang terpapar COVID, serta keluarga masing-masing, para tenaga kesehatan, dokter, perawat, para petugas di lapangan, dan keluarga mereka satu persatu. Ya Bapa, kami berdoa bagi kegiatan bulan keluarga, bagi proses pemilihan penatua yang sedang berlangsung, khususnya di GKI Gading Indah ini, agar semua boleh berjalan seturut kehendak Tuhan saja. Sebentar kami akan beristirahat, ya Bapa. Maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memeliharakan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka, setiap kami, seisi keluarga kami masing-masing. Kami boleh bangun besok, menikmati dan menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan tekad mengisinya, melakukan perbuatan baik selagi Tuhan masih memberi waktu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.